Baik, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di akhir pekan ini mudah-mudahan teman-teman bisa banyak menyimpulkan dari materi yang sudah kita sampaikan. Dari beberapa materi pokok yang kita sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan benang merahnya di sana, sehingga bisa mempermudah cara kita untuk membaca peluang yang ada apapun kondisinya, baik itu naik, baik itu turun, tidak peduli. Yang paling penting kita bisa membaca peluang di sana. Ya, kita tidak ada berkepentingan dengan market, dia mau bergerak kemanapun, ya kita tidak ada urusan. Yang terpenting ketika ada peluang di sana kita entry dan bisa taking profit. Ketika ada peluang di sana, baik itu ekstrim, baik itu pasar sideways, ya, yang penting kita mampu membaca peluang itu dengan baik, kemudian bisa entry dan taking profit. Itu adalah bagian dari tujuan kita. Karena itu tidak terlalu penting yang namanya istilah-istilah yang sangat kompleks, istilah-istilah yang sangat sulit kita pahami, bahkan analisa-analisa yang sulit, terlalu menjelimet, terlalu indikatoris yang banyak sekali di sana harus diperhatikan, tambah membuat kita jadi pusing. Maka belajarlah untuk membuat satu kesimpulan kecil, di mana kesimpulan itu, baik, kita mulai dulu dari membaca karakteristik candle, membaca karakteristik dari emas. Kenapa yang menjadi barometer kita adalah emas? Karena ketika kita mampu menguasai teknikal dan karakteristik emas ini, maka akan menjadi satu peluang yang luar biasa, menjadi satu tiket khusus untuk nanti bisa masuk di pasangan yang lain. Ketika kita mampu menguasai karakteristik emas, kemudian kita sudah terbiasa di sana, ada banyak keuntungan yang kita dapatkan. Yang pertama tentu kita bisa mendapatkan potensi profit yang lebih dibandingkan dengan pasangan yang lain. Kemudian yang kedua, kita akan jauh lebih mudah menyesuaikan pasangan yang lain. Sehingga kalau kita masuk di pasangan yang lain, akan jauh lebih mudah kita menyesuaikan. Maka ketika kita menguasai emas ini akan sangat menguntungkan sekali, ya. Karena kalau tidak memahami karakteristiknya, hanya kita tahu candlestick, ketika nanti terjadi pembalikan yang luar biasa, jangan salahkan ketika habis dalam hitungan menit. Karena emas ini punya karakteristik yang berbeda dengan pasangan yang lain, dan ini harus tahu dan paham. Oke, yang pertama, karakternya seperti apa emas ini? Emas mempunyai ring yang lebih panjang. Ya, emas punya ring yang panjang atau besar. Emas mempunyai ring yang besar. Dibanding dengan pasangan mata uang yang lain, emas punya ring yang sangat besar. Kalau di pasangan lain mungkin satu hari pergerakan hanya sekitar 600 sampai 2000 misalkan, maka di emas ini bisa mencapai angka 13.000 dalam satu hari. Sehingga kalau kita bermain jangka pendek dengan ketahanan hanya 10.000 pip, kemudian dengan risk dan reward 1:2, 1:3, ketika market sudah bergerak dan membentuk tren, kita hanya melihat dan memandangi saja, maka saya pastikan akan habis tidak lebih dari satu hari. Karena itu fahami karakteristik dari emas. Yang pertama, karena emas mempunyai ring yang lebih besar daripada pasangan yang lain. Dalam kondisi normal emas ini berada di ring 1600 sampai 3000 pip. Dalam kondisi normal. Ketika mulai ada gejolak, baik itu ada krisis, baik itu ada perang, baik itu ada guncangan geopolitik, maka dia bisa berkisar di antara 3000 sampai 6000 pip. Ya, ini harus paham. Kemudian dalam kondisi ekstrim, hati-hati, emas ini bisa mencapai angka 6000 sampai 13.000 pip. Sehingga persiapan ketahanan kita harus kuat di sana. Kalau kita hanya pertahanan di bawah 5.000, kemudian kita tidak bisa mengendalikan money management dan risk management kita, maka tidak butuh waktu lama. Ya, maka tidak butuh waktu lama kita akan habis di sana. Oke. Jadi betul-betul harus paham, betul-betul harus memahami.
Memang di awal kita belajarnya sulit, memang sulit karena harus banyak membaca teori, harus banyak mengikuti petunjuk yang sudah kita sampaikan. Kemudian banyak mencoba ada kesulitan harus ditanyakan. Jangan dipendam sendiri, jangan dianalogikan sendiri karena keterbatasan pengalaman dan ilmu. Ya, mohon maaf ya. Untuk bisa kita mencapai titik yang betul-betul lebih baik, tentu belajar dari pengalaman. Selalu dikoreksi, selalu dikoreksi. Nah, semuanya nanti juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Semuanya disesuaikan dengan karakteristik kita masing-masing. Style, gaya kita sesuaikan. Namun demikian di dalam koridor aturan yang kita sudah sampaikan, di dalam satu sistem yang kita sudah sampaikan. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, bisa dipraktekkan dengan baik, maka tiap hari pun kita akan mudah mendapatkan yang namanya dolar itu. Hanya kita yang menentukan, hanya kita nanti yang bisa mengontrol itu semuanya. Sehingga pastikan ketahanan kita betul-betul aman. Walaupun kita punya ketahanan 20.000 misalkan, jangan tersenyum, jangan terlalu mengentengkan keadaan atau keadaan. Jangan pernah menganggap remeh keadaan, karena emas ini berbeda, betul-betul berbeda dengan yang lain. Tidak bisa disamakan dengan yang lain karena dalam kondisi yang ekstrim bisa mencapai angka 13.000 pip dalam satu hari. Dalam satu candle bisa bergerak sampai 6.000 pip hanya satu candle. Maka kalau kita tidak paham yang namanya money management, risk management, sekuat apapun analisa kita, sejago apapun cara membaca candle yang kita buat, yang sudah kita baca, kemudian kita analisis dengan baik, ini pun tidak menyelesaikan masalah kalau kita tidak memperhatikan namanya ketahanan. Maka ketahanan yang kita sampaikan yang di materi sebelumnya itu sekali lagi untuk jangka pendek, usahakan tidak lebih dari 1 hari. Kalau teman-teman masih mindsetnya masih menunggu berhari-hari, maka jangan berharap bisa konsisten di sana. Hanya dengan pertahanan seperti itu. Kalau kita mau trading jangka panjang, maka cara pandangnya juga berbeda. Nanti sekilas akan saya berikan contohnya. Tidak bisa disamakan. Modalnya pun tidak bisa disamakan. Kalau modal-modal kecil ya nanti habis di tengah jalan. Kemudian dapat capeknya. Karena kalau modal kecil harus lotnya kecil, ketahanan harus kuat. Maka yang kita dapatkan adalah capeknya saja karena dapatnya kecil sekali. Kalau hanya dapat kecil, apa bedanya dengan jualan cilok, jualan gorengan dan sebagainya ya. Mohon maaf, kita bukan menganggap bisnis yang misalkan yang kaki 5 atau apapun rendah atau kecil. Ini untuk membandingkan resiko yang sudah kita tanggung. Kalau kita sudah masuk di dalam dunia trading, maka kita sudah siap dengan yang namanya resiko. Nah, kalau sudah siap dengan namanya resiko, maka jangan tanggung-tanggung karena resikonya besar. Jangan tanggung-tanggung, dapatnya hanya receh ya, akan sangat berbanding terbalik ketika kita hanya mendapatkan receh. Sementara psikologi kita ini dengan tekanan yang luar biasa. Sementara otak kita diperas untuk mencari jalan keluar ketika betul-betul terjadi floating ya. Karena itu sesuaikan, karena trading ini sudah terkenal bisa membuat penghasilan kita menjadi lebih daripada yang lain. Memang betul, dengan catatan harus betul-betul memahami dan menguasai. Tidak cukup memahami, harus menguasai tekniknya. Ya, dengan cara praktek, dengan cara latihan entry. Ada peluang coba entry, ada peluang coba entry, salah dikoreksi. Ketika salah dicatat salahnya di mana. Harus jeli melihat di sana. Karena kita sering salah, kita sering loss, tidak mau koreksi, tidak mau bertanya, maka seterusnya akan seperti itu. Akan seperti lingkaran setan. Hari ini deposit, besok profit, besok lusa habis lagi ya. Profit yang selama ini dapat dihabiskan dari besoknya lagi, deposit lagi, besok profit lagi, besok untung lagi, besok lagi satu kali rugi, selesai lagi, deposit lagi, sampai kuat berapa lama kita akan deposit. Maka akan muncul yang namanya konsisten depo, itu bukan konsisten profit tapi konsisten depositnya, karena kita betul-betul mengikuti lingkaran setan tadi, tidak mengikuti rule yang betul-betul sehat. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yang pertama adalah ringnya besar daripada yang lain, daripada pasangan lain, ringnya besar di sini ya. Emas punya ring yang lebih besar. Berikutnya kita akan menginjak karakteristik emas yang kedua. Emas punya volatilitas yang tinggi. Artinya apa ini?
Emas punya volatilitas yang tinggi. Jadi emas ini punya gejolak pergerakan yang luar biasa tinggi atau dinamis bahasanya. Sehingga pergerakan ini betul-betul terkadang membuat kita menjadi kaget, membuat kita menjadi sulit untuk percaya karena dia bisa bergerak berbalik atau bisa bergerak dengan cepat, ya, tanpa terkoreksi. Ya, maka teman-teman terkadang kaget. Ini ada berita apa? Ada berita apa? Padahal tidak ada berita apa-apa. Karena inilah karakteristik emas. Ya, kalau kita tidak paham dengan karakteristiknya, maka yang terjadi hanya heran dan selalu bingung. Ya, selalu bingung. Ini ada apa? Pasti bertanya, Pak, ini ada berita apa? Pak, ini ada berita apa? Padahal di awal sudah dikasih tahu cara membaca fundamental, cara membaca kalender ekonomi. Kalau tidak ada berita, ya berarti ikuti market yang ada. Tetapi ketika bergejolak tiba-tiba panjang, terbelalak di sana. Tidak cepat-cepat kita mengambil peluang, malah hanya yang terjadi terheran-heran. Cari sumber di sana, cari buka Google sana di sana. Ada apa ini? Ada apa ini? Padahal sudah disampaikan di awal bahwa emas punya karakter yang berbeda, punya volatilitas yang tinggi, dia bisa bergerak ekstrim dalam jangka waktu yang cepat tanpa terkoreksi. Artinya ketika dia tiba-tiba panjang, ya misalkan ya tiba-tiba ini awalnya misalkan saya kasih warna hijau, atau misalkan awalnya ini buy, ya buy kecil lah, misalkan buy kecil begini, buy kecil. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada berita, ini tiba-tiba langsung meledak kuat sekali. Ya, sehingga kita terbelalak di sana. Wah, ada apa ini? Padahal kan ini hijau, padahal kan ternyata naik. Ya, inilah yang dimaksud dengan volatilitas tinggi. Dia punya karakter yang berbeda dengan yang lain. Ketika dalam kondisi sideways pun, dalam kondisi yang tenang pun, emas bisa tiba-tiba bergejolak sangat luar biasa tanpa terkoreksi, ya, tidak ada ekor di atas, tidak ada menunjukkan tanda-tanda ini mau berbalik. Maka yang terjadi tentu membaca dinamika di lapangan, dinamika marketnya seperti apa, baca di sana. Saya sudah ajarkan bagaimana ketika detak demi detak itu bergerak, turun 1 naiknya 1, turun 2 naiknya 1, turun 4 naiknya 2, turun 6 naiknya 4. Artinya ketika kita mengamati pergerakan candle, volume atau bodinya makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Dan kalau itu terjadi pelan-pelan, maka biasanya emas ini kuat sekali dia. Kalau dia pelan-pelan, dia akan bergerak kuat di sana. Nah, kita harus jeli melihat di sana. Jangan yang dilihat adalah pola candle, chart pattern. Tidak penting jangan hafal bullish angle Fink, kemudian ada doji, tidak penting istilah itu. Chart pattern, ada twister top, twister bottom, tidak penting istilahnya, karena yang paling penting adalah konsepnya, dasarnya. Ya, tanpa mengetahui istilahnya pun, yang penting kalau kita tahu konsepnya, maka akan sangat mudah kita mengenali peluang yang ada. Peluang itu akan gampang nanti, akan terbuka untuk kita baca di sana. Ketika peluang terbuka di sana, maka kita bisa entry. Tentu dengan probabilitas profitnya tinggi. Dalam kondisi ekstrim pun kita bisa taking profit di sini. Padahal kalau kita melihat ini tidak ada gejala, tidak ada tanda-tanda dia mau turun. Tapi ketika market sudah bergejolak, maka kita bisa taking profit di sana. Ini adalah ciri khas emas yang kedua. Jadi harus dipahami. Jangan tiba-tiba ketika ada market panjang selalu bingung dan bertanya, Pak, ada berita apa ini? Ada berita apa ini? Kalau kita sudah melihat kalender ekonomi dan tidak ada, maka jangan panik di sana. Fahami dan ikuti saja irama market yang di sana. Karena itulah emas. Dia bisa bergerak dengan cepat, bisa berbalik 180, atau istilahnya bisa reversal tanpa harus terkoreksi.